Selamat bertemu kembali melalui channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar tentang struktur jaringan pada tumbuhan. Kesempatan ini kita akan lanjutkan dengan pembelajaran kita jenis-jenis jaringan meristem. Mengapa ya kalau pada tumbuhan itu kenapa batangnya selalu bertambah tinggi, tumbuh dan tumbuh terus? Pada akar juga kita temukan seperti ini, selalu tumbuh memanjang. Apa yang menyebabkan akar dan batang tumbuhan itu bisa tumbuh secara terus-menerus dan bertambah tinggi, bertambah panjang? Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang meristem primer. Nah baik, apa yang dimaksud dengan meristem primer atau jaringan meristem primer? Jaringan meristem primer pada tumbuhan adalah jaringan yang dapat menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yakni pertumbuhan bertambah tingginya pada batang atau pertambahan bertambah panjangnya pada akar. Pertumbuhan ini disebabkan oleh meristem primer, dan letak dari meristem primer ini pada tumbuhan ada yang terletak pada pucuk tumbuhan. Ini yang menyebabkan batang tumbuh semakin bertambah tinggi, dan ada yang terdapat pada ujung akar yang menyebabkan juga akar semakin bertambah panjang. Nah, itu yang disebut dengan meristem primer. Kadang buku menuliskan jaringan primer, jaringan meristem primer. Jaringan ini berperan seperti itu dan terdapat pada pucuk tumbuhan dan ujung akar. Nah, seperti ini gambarannya. Daerah yang di sini pada pucuk tumbuhan mirip sel-selnya yang pada ujung pada akar, yaitu kalitra. Sel yang ada di sini, meristem apikal ini selalu membelah sehingga menghasilkan jumlah sel yang banyak. Ini yang menyebabkan batang tumbuhan semakin bertambah tinggi. Nah, letaknya di sini yang disebut dengan meristem apikal yang ditunjukkan. Nah, kalau tumbuhannya ini dari ini bertambah tinggi, ini disebabkan oleh meristem apikal ini. Nah, baik. Kita lanjut. Meristem primer ini ada 3 jenis. Dibedakan atas, yang pertama itu namanya protoderm, calon epidermis. Kemudian yang kedua adalah prokambium. Nah, ini yang bakal stele atau silinder pusat atau pericycle, yaitu xilem primer dan phloem primer pada tumbuhan dikotil. Kemudian meristem dasar yaitu ini cikal bakal dari jaringan dasar, misalnya jaringan parenkim. Ada protoderm, prokambium, dan meristem dasar. Semua ini adalah jenis meristem primer. Peranannya adalah menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan. Nah, kita lihat meristem sekunder. Yang dimaksud dengan meristem sekunder adalah jaringan meristem pada tumbuhan yang menyebabkan pertambahan sekunder, yakni pertambahan bertambah besar atau lebarnya. Nah, dalam hal ini adalah biasanya ada di batang. Batang tumbuhan tertentu semakin lama semakin bertambah besar, itu karena aktivitas dari jaringan meristem sekunder. Dan pada umumnya meristem sekunder atau pertumbuhan sekunder ini itu terjadi pada tumbuhan dikotil. Tumbuhan dikotil. Tumbuhan monokotil hanya memiliki pertumbuhan primer. Nah, seperti ini yang ada di sini. Contoh meristem sekunder adalah kambium yang terletak di antara xilem sekunder dan phloem sekunder. Aktivitas ini kalau kita perhatikan, ini pada tumbuhan dikotil. Pada pertemuan yang lalu saya sudah sampaikan gambar penampang melintang batang dikotil dengan bagian-bagian seperti ini. Bagian luar phloem, xilem, kemudian ini dibatasi oleh kambium ini. Nah, ya, kambium. Kemudian ruang ini namanya intervaskuler. Kambium intervaskuler ini dibatasi. Nah, ini yang menyebabkan pertumbuhan sekunder pada tumbuhan dikotil. Batang semakin bertambah besar karena aktivitas dari kambium ini. Ke arah luar akan membentuk kulit kayu
seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, ke arah dalam akan membentuk kayu. Nah, dalam aktivitasnya ini biasanya tumbuhan itu bisa ditentukan umurnya melalui lingkaran tahun. Nah, perhatikan, lingkaran tahun ini adalah yang dimiliki oleh tumbuhan yang dikotil yang memiliki kambium. Nah, kita akan membahas tersendiri kambium ini fungsinya apa. Tadi saya sudah singgung, membelah ke dalam membentuk silem. Jadi ke arah luar, kambium ini selalu membelah karena merupakan jaringan meristem, membentuk sel baru sehingga nanti terbentuk silem sekunder atau kayu, dan membelah terus ke arah luar itu membelah juga sehingga membentuk phloem sekunder. Nah, ini yang selalu membentuk kulit pohon, dan kulit pohon itu kalau kita perhatikan selalu berganti karena dari dalam selalu dibentuk oleh kambium. Jadi ada dua fungsi kambium itu, dia ke arah dalam membentuk silem, ke arah luar membentuk kulit kayu. Nah, baik, pada tumbuhan tahun atau tumbuhan menaun biasa disebut di sini adalah perennial. Yang dimaksud dengan tumbuhan menaun itu bertahun-tahun tumbuhnya, kemudian siklus hidupnya bertumbuh, habis berbuah, berbunga, menghasilkan buah, terus lagi, itu namanya tumbuhan menaun. Terbentuk lingkaran tahun yang dipengaruhi oleh musim, seperti yang saya katakan, yang saya tampilkan tadi di kambiumnya ini. Kambium hanya ditemukan pada tumbuhan dikotil dan Gymnospermae dan beberapa monokotil seperti agave, aloe, dan pandanus. Ini jenis monokotil yang memiliki kambium. Nah, sehingga jenis monokotil yang bisa tumbuh membesar batangnya adalah pada agave, aloe, dan pandanus. Pandanus sectorius pandan. Nah, demikian pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya dengan materi yang selanjutnya. Salam sehat.